فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian prioritas kita di kitab Syarhul Muqtadi. Kita dikarang oleh Syekh Bakar bin Abdul Qadir rahimahullah taala. Kita berada pada pembahasan ke-8 dari 10 pembahasan yang penulis luangkan dalam buku. Kemudian judul pembahasannya adalah Dawabit syariah dan haji, ketentuan-ketentuan menurut syariat dalam pengobatan. Beliau terangkan di awal bahwasanya syarat ketentuan yang paling mendasar menurut syariat dalam pengobatan adalah yang terpenuhi 2 rukun diterimanya amalan ibadah. Apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian dari mutaba'ah inilah beliau menjabarkan kandungan dari bab ini secara terperinci, di antaranya hendaknya adil dalam memboikot adil. Satu kata adil menutup 2 ketidakadilan dalam pemboikotan. Satunya terlalu berlebihan, yang satunya kurang. Kemudian syarat mendasar yang lainnya, beliau tekankan juga bahwa dalam menghajar hendaknya memperhatikan tentang keadaan yang menghajar, keadaan yang dihajar, kemudian keadaan sekitar yang mendukung penghajaran tersebut, mulai dari banyak dan sedikitnya, kuat dan lemahnya, perbedaan tempat dan lokasi. Syarat mendasar lainnya pula beliau terangkan memperhatikan juga tentang kaidah maslahat dan mudarat dalam boikot. Hal ini juga termasuk syarat yang mendasar yang telah kita kaji dan masih kita kaji. Beliau juga menerangkan bahwasanya dalam memboikot memperhatikan juga jangan sampai di dalamnya ada unsur pribadi, kepentingan pribadi, pembahasan tentang menghajar dibolehkan oleh syariat kurang dari 3 hari. Ada lebih dari 3 hari, kepentingan pribadi ditiadakan dalam hal ini. Hal mendasar yang lain juga beliau terangkan adalah dalam kebid'ahan itu sendiri bertingkat-tingkat. Ketika beliau menjelaskan tentang kebid'ahan, kita ikutkan juga kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Ada besar, ada yang kecil, ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Ada yang dorornya hanya berlaku pada diri pribadi, ada juga dorornya yang dampaknya mengenai orang lain. Dan ini masih tengah kita kaji. Kita lanjutkan waktu menulis rahimahullah ta'ala. Wa min jihati kauniha hakikiyatan au idhofiyatan wal bid'atu al-hakikiyah hiya. Ditinjau dari perihal bid'ah, ada yang hakiki, ada yang idhofi. Pengertian juga terangkan. Bid'ah ada yang hakiki, ada yang idhofi. Mengetahui tentang pembagian bid'ah hakiki dan idhofi penting.
Karena bagaimana cara menyikapinya? Setelah kita mengetahui bahasa ini bid'ah idhofiyah atau bid'ah hakiki. Fal bid'atu al-haqiqiyyah hiya bid'ah hakiki adalah al-bid'atu at-ta'abbudiyyah muhdatsatu istiqlalan. Bid'ah tujuannya untuk ibadah perkara baru terpisah sendiri. Kita ulangi. Bid'ah hakikiyah. Bid'ah yang diperuntukkan untuk beribadah. Karena kita sendiri artinya ibadah, perkara baru. Namun bukan perkara dunia, tapi perkara ibadah. Istiqlalan itu berdiri sendiri, artinya tidak memiliki sangkut paut dengan kitab dan sunnah serta praktek para salaf. Intinya bid'ah hakiki tidak ada contoh sama sekali dari sisi manapun, tidak ada contoh. Boleh sebutkan contohnya sini. Salatir raghaib. Salatir raghaib. Salat yang ditegakkan di bulan Rajab, Jumat pertama antara salat maghrib dan salat isya. Kita salat raghaib. Dan ini bid'ah. Walaysat bid'ah idhofiyah, dan bukan bid'ah idhofiyah. Ada kata bid'ah idhofiyah itu apa? Nah, bid'ah idhofiyah. Wa mithlul qaul bil qadar. Seperti juga kalian di atas salat ar-raghaib bid'ah amaliyah, amalan. Kalau ini bid'ah qauliyah, bid'ah qauliyah, ucapan hati dan ucapan lisan bernilai bid'ah. Maksud dari al-qaul bil qadar yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, seperti pertama kali kemunculan firqah qadariyah melalui pencetusnya Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan al-amru unuf. Orang artinya hijau di depan. Allah tidak mengetahui perkara kecuali yang sudah terjadi. Yang belum terjadi Allah tidak tahu. Nah, ini bid'ah qadariyah. Yang belum pernah ada contohnya di kitab dan sunnah. Wa salatul alfiyah lailatan nisfi min Sya'ban. Salat 1000 rakaat. Bukan salat 1000. Salat 1000 pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Salat 1000 karena dalam salat ini ditegakkan 100 rakaat. Setiap satu rakaat dibacakan qul huwallahu ahad, setiap satu rakaat 10 kali. Kali 100 rakaat jumlahnya 1000. Namanya salatul alfiyah. Salat 1000. Kita ulangi, salat alfiyah artinya adalah menegakkan salat sebanyak 100 rakaat di malam hari. Kemudian masing-masing dari satu rakaat membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Bid'ah pakai ilmu matematika dia. Hitung-hitungan matematika. Wa bid'atul mawalid, bid'ah perayaan ulang tahun. Nah, perayaan ulang tahun. Dari apa yang beliau sebutkan sampai pada ini masih ada yang lainnya. Kita baca seluruhnya. Yang paling tepat
bid'ah mawalid dengan al-qaul bil qadar. Karena bid'ah hakiki artinya adalah bid'ah yang tidak ada contoh sama sekali dari sisi manapun. Perayaan hari ulang tahun tidak ada. Nabi SAW tidak menganjurkan. Beliau sendiri pemilik ulang tahun tidak merayakan. Para sahabat sepeninggal beliau juga tidak merayakan. Bahkan kalau ditarik kesimpulan, ini adalah contoh kaum Nasrani yang menetapkan penanggalan Masehi berdasarkan hari kelahiran Nabi Isa. Jadi ini mencontoh umat terdahulu. Adapun mencontoh Islam tidak ada sama sekali. Makanya dikatakan hakikatnya bid'ah dari sisi manapun. Wal a'yad al-hukumiyah, perayaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada hari ibu, ada hari guru, ada hari kasih sayang, dan seterusnya. Ada hari buruh, ada hari santri. Yang kesemuanya itu bid'ah hakikiyah. Hari Pancasila, hari kemerdekaan, hari pahlawan, dirayakan. Wa idu Ghadir Khamin lada Syiah, hari perayaan Ghadir artinya dicurangi. Ketika Hasan bin Ali bin Thalib radhiyallahu anhu dia diajak oleh penduduk Irak untuk dibaiat. Dia menuju ke sana padahal telah dihalang-halangi oleh sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Yang undang sendiri adalah kelompok Khawarij. Dan betul sampai di sana ternyata dia dibunuh. Diundang untuk dibunuh. Hari terbunuhnya dia itulah dirayakan Id Ghadir, hari dicurangi. Dan ini di sisi orang Syiah. Orang Syiah merayakan hari tersebut. Kemudian isi perayaannya mereka mencabik-cabik, mengucurkan darah, menampar-nampar, bahkan mengiris-ngiris, menyayat diri sendiri dengan benda tajam. Yang ini semuanya beliau masukkan golongan dalam bid'ah hakiki. Wahakata dan seterusnya. Kesimpulan dari sini bahwasanya bid'ah hakiki adalah bid'ah yang tidak ada contohnya sama sekali dari sisi manapun. Kita akan baca bid'ah idhafi. Wal bid'atul idhafiyah hiya al-amrul mubtada' mudhafan ila ma huwa masyru'un aslan bi ziyadatin aw naqsin. Bid'ah idhafi itu artinya penyandaran, disandarkan kepada suatu amalan. Bid'ah penyandaran apa itu? Adalah perkara yang diada-ada, perkara yang baru dibuat-buat, dikarang-karang, disandarkan kepada perkara yang masyru', sandarkan kepada yang disyariatkan, hukum asalnya disyariatkan, namun terkadang ditambah atau dikurangi. Hukum asalnya disyariatkan, artinya ada landasannya dalam syariat. Tapi mereka merubah, entah sedikit atau banyak. Berubah dengan cara ditambah atau dikurangi. Misalnya ad-du'aul jama'i ba'da shalah, seperti berdoa secara berjamaah selepas salat fardu. Dari sisi mana? Kata beliau,
Faddu'a'u masyru'un, doa adalah disyariatkan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Hukum asal berdoa disyariatkan, namun jama'iyan wa ja'alahu jama'iyan. Bid'atun mudhafatun lam yarid biha nas. Namun tata laksananya secara berjamaah inilah bid'ah yang disandarkan, tidak datang padanya nas jelas. Jamaahnya bid'ah, doanya boleh. Nah, apalagi selepas sholat. Ada momen-momen tertentu berdoa secara jamaah yang disyariatkan, seperti sholat istisqa. Seorang imam berdoa atau khatib berdoa, makmum atau jamaah mengaminkan sambil mengangkat tangan. Namun yang ini, terkhususnya selepas sholat rawatib, tidak ada nasnya. Doanya boleh, jama'inya bid'ah. Demikian juga yang sering kita sebutkan seperti berzikir menggunakan alat bantu zikir seperti tasbih yang manual ataupun digital. Bid'ah. Namanya bid'ah idhafiyah. Dari sisi zikirnya disyariatkan, namun yang terlarang adalah tata caranya. Wa bina'ul ibadati 'ala tauqif, menegakkan ibadah yang tidak boleh dijadikan sebagai alasan kenapa terlarang, karena ibadah itu dibangun di atas dalil. Ibadah itu dibangun di atas dalil. Jadi dalam hukum asal perkara, kalau perkara dunia, hukum asalnya boleh. Kalau perkara ibadah, hukum asalnya tidak boleh. Ini penting untuk diketahui. Kita ulangi. Hukum asal dalam perkara dunia boleh, sampai datang pengharaman baru tidak boleh. Tapi kalau hukum asal dalam ibadah, hukum asalnya adalah apa? Tidak boleh, kecuali ada dalil yang membolehkan. Maka tidak boleh beribadah sesuai kecuali ada contoh, ada dalil. Tapi kalau perkara dunia, silakan lakukan, kecuali yang ada larangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang telah menciptakan kepada kalian di permukaan bumi seluruhnya. Permukaan bumi perkara makanan, minuman, perkara dunia. Allah ciptakan, hukum asalnya itu manusia. Kemudian tentang larangan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum." Telah diperinci kepada kalian yang terlarang kecuali dalam keadaan darurat. Yang terlarang terperinci, yang halal global. Makanya ini hukum asal dalam perkara dunia. Makan silahkan, minum silahkan, kecuali ada dalil jangan hindari. Tapi kalau dalam perkara ibadah, tidak boleh beribadah kecuali ada dalilnya. Hadis Aisyah, muttafaqun alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Dari Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Dalam beribadah harus ada contoh. Kalau kamu beribadah kemudian tidak ada contohnya, masuk dalam perkara bid'ah. Intinya kalau mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan kecuali ada dalilnya. Makanya sebagian orang yang belum paham, kita katakan belum paham, ini bahasa tepat.
mereka mengatakan yayasan boleh. Kita sepakat pada perkataan yayasan boleh dalam perkara dalam urusan dunia. Boleh hukum asalnya. Tapi ketika mereka masukkan yayasan bagian daripada dakwah, yayasan bagian daripada dakwah agama. Mereka ingin juga masukkan bahwasanya yayasan bagian daripada agama. Ini kita katakan tidak ada dalilnya. Karena itu masukkan yayasan bagian daripada dakwah itu butuh dalil. Makanya di sini penting untuk membagi bahwasanya perkara dunia hukum asalnya halal, kecuali yang datang dari secara terperinci. Perkara agama hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh berbuat kecuali ada dalil. Di sini juga permasalahan seperti tarbiyatun nisa akan mereka tidak ada masalah bahwa itu adalah perkara dunia, itu adalah perkara agama. Ini fondasi paling penting untuk kita jadikan sebagai batu loncatan mengetahui tentang bid'ahnya tarbiyatun nisa. Tarbiyatun nisa namanya saja tarbiyatun nisa. Kalau bilang sama anak-anak, saya dunia. Tapi itu tarbiyatun nisa yang mendidik wanita dengan basis agama. Ini kita butuh dalil, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. TN termasuk bid'ah idofi. Yayasan bid'ah hakiki. Kata berikutnya wasujud syukri jamaah. Sujud syukur secara berjamaah. Jadi juga tidak ada. Sujud hukum sujud sendiri adalah dianjurkan. Tapi secara berjamaah ini yang tidak ada dalilnya. Ini bid'ah idofi. Wattikhadul baligh khalfal imami sunnatan ratibatan ma'adamil hajat ilaihi. Demikian juga menjadikan seseorang di belakang imam rawatib menyampaikan takbirnya imam takbir Allahu Akbar, ada satu orang di belakang Allahu Akbar, imam ucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Katakan bid'ah idofi. Meskipun dilakukan di tanah haram, masjid yang paling mulia di permukaan bumi. Karena sebagian mereka menganggap bahwasanya apa yang dilakukan di Makkah pasti betul, tidak belum tentu. Apa yang terjadi di Saudi Arabia pasti betul, tidak belum tentu. Dalil bukan Saudi, dalil bukan Makkah, dalil bukan Madinah, dalil adalah kitab dan sunnah. Kalau semua yang terjadi di Makkah adalah boleh, Allah banyak sekali perkara-perkara menjadi syariat di sana. Masjidil Haram, ribuan kamera CCTV. Tidak perlu dikatakan kamera CCTV adalah halal, bahkan sampai hari ini, sampai besok dan seterusnya sampai hari kiamat. Gambar-gambar makhluk bernyawa adalah haram. Ini kaidah penting barakallahu fikum yang telah kita kaji pada pertemuan kita di malam hari ini, bahwasanya bid'ah terbagi menjadi dua, hakiki dan idofi. Kemudian dari sini akan datang nanti dengan jelas kepada kita bahwasanya cara menyikapi bid'ah hakiki dan cara menyikapi bid'ah idofi dibedakan, tidak dijadikan satu tingkatan yang sama. Baik itu menyikapinya dengan keras ataupun dengan lembut, sebagaimana pada pertemuan pembahasan sebelumnya bahwasanya bid'ah ada yang terang-terangan, ada juga yang sembunyi-sembunyi. Cara menyikapinya berbeda. Insyaallah kita lanjut pada yang kesempatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.